Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Meriati Handayani dalam perkuliahan Lab Akuntansi Dasar. Apa kabar semua? Hari ini kita akan membahas mengenai jurnal penutup neraca saldo setelah penutup dan jurnal pembalik perusahaan industri atau perusahaan manufaktur. Jurnal penutup. Jurnal penutup itu adalah jurnal yang mana ayat jurnalnya dibuat di akhir periode dengan tujuan menutup rekening nominal sementara. Akibatnya, rekening di awal periode memiliki nilai 0. Ingat ya, dari pertemuan sebelumnya, rekening nominal itu rekening yang ada di laporan laba rugi. Sedangkan rekening real atau akun real itu akun neraca, seperti harta, utang, dan modal. Tujuannya untuk membuat si rekening di laporan laba rugi menjadi 0, yang nantinya di laporan di awal periode selanjutnya yang di bawah hanya akun real atau akun yang dilakukan neraca, tapi di laba rugi sudah dibuat 0, jadi tidak ada di saldo awal untuk periode berikutnya. Dengan penutupan faktur ini hampir sama dengan perusahaan lainnya, tapi lebih pada menitik beratkan ke berbagai kegiatan produksi, yaitu seperti persediaan barang dalam proses, kemudian pembelian. Jadi lebih memperhatikan ke harga pokok produksi ya. Terus lebihnya sama dengan perusahaan jenis lainnya. Seperti produk membahankan barang mentah, kemudian diolah menjadi barang siap dijual. Nah itu nanti yang membedakan jurnal penutup perusahaan industri dengan perusahaan lainnya. Contoh jurnal penutup. Ini adalah skema dari harga pokok produksi yang sudah kita buat di laporan laba rugi ya. Kan ada harga pokok produksi. Saya lebih menitikkan ke laporan di harga produksi. Jurnal penutup selainnya sama dengan perusahaan lainnya. Jadi sekarang saya hanya membahas di harga pokok produksi. Tapi nanti kalau kalian membuat jurnal penutup, jangan lupa menutup akun-akun real lainnya yang ada di laporan laba rugi di perusahaan industri tersebut ya. Saya menjelaskan bahwa di saldo normal di harga pokok produksi, saldo normalnya seperti ini. Persediaan, dan pembelian dan biaya-biaya ada di debit ya. Totalnya itu ada 715. Yang di kredit itu persediaan barang dalam akhir, barang proses akhir, dan bahan baku akhir ya, yang di kredit. Ini ada. Nah, ini ditutup EBITDA laba ruginya. Selisih dari debit dan kredit ini adalah 688. Nah, untuk membuat jurnal tinggal ginikan saja. Ini menutup di akun debit. Nah, akun debit ini kita pindahkan ke akun kredit semua. Kemudian lawannya adalah harga pokok produksi di posisi debit. Sebesar total dari transaksi ini semua. Ada persediaan bahan proses, persediaan bahan baku, pembelian, dan beban buk. Totalnya di harga pokok produksi yang ditutup untuk menutup persediaan, pembelian, dan biaya sebesar 700. Kemudian yang menentukan kedua yang akun di kredit ya. Ada persediaan dalam buku ini tadi di kredit. Kalau ditutup maka di posisinya dipindahkan ke debit. Harga pokok produksi total dari transaksi ini semua di kredit 27.000. Ini untuk menutup persediaan akhir dalam proses akhir dan bahan baku akhir. Paham ya? Intinya sama semuanya untuk menutup sementara akun nominal nanti membedakan hanya di harga pokok produksi ini harus ditutup dulu. Selanjutnya setelah kita buat jurnal penutup dalam rangkaian laporan keuangan proses akhir ini, kita harus membuat neraca saldo setelah penutup. Hampir semua sama dengan semua jenis perusahaan maupun perusahaan dagang atau perusahaan jasa. Tujuannya adalah memastikan bahwa akun-akun buku besar telah seimbang sebelum memulai pencatatan pada periode selanjutnya. Misalnya akun-akun di neraca, akun-akun di debit sudah seimbang. Ya kan hanya berisi
akun real, harta, hutang, modal. Karena tadi kan tujuan dari neraca penutup adalah membuat nol akun nominal. Cara menyusunnya dengan mengambil saldo dari buku besar. Sudah paham semua ya kalau neraca saldo setelah penutup karena diambil nilainya setelah. Kemudian kita lanjut ke proses akhir dari suatu laporan keuangan itu adalah jurnal pembalik. Jurnal pembalik itu merupakan jurnal yang berguna untuk membalik penyesuaian yang biasa dimulakan akun neraca sehingga akan ada akun ganda. Tujuan lainnya adalah untuk meminimalkan kekeliruan pada proses pencatatan dan ada 4 akun yang dibalik ya, karena ini bergantung dengan AJP tadi yang kita sudah di periode sebelumnya. Ini kita harus membalik dengan AJP ini agar tidak ada akun ganda yang bisa dibalik itu adalah beban dibayar di muka sebagai beban, kemudian pendapatan di muka tercatat sebagai pendapatan, kemudian akun beban kita balik, terus kita ada pendapatan yang masih diterima itu juga dibalik. Saya contohnya saja mereview tapi sebenarnya sama dengan perusahaan jenis lainnya. Salah satu contohnya itu adalah waktu kita membuat AJP atas gaji yang belum dibayar 10.000 pada akhir periode, jurnalnya kan AJP-nya beban gaji pada utang gaji. Nah, ini kita balik. Tinggal kita balik karena yakin akan dibayar di awal periode selanjutnya. Jadi pas sebelum awal untuk periode selanjutnya kita buat jurnal pembalik akun ini utang gaji pada beban gaji. Nanti pada tanggal dibayarnya di periode selanjutnya tersebut, jurnalnya tinggal utang gaji pada kas. Simpel untuk proses akhir dari laporan perusahaan industri karena sudah sama dengan perusahaan lainnya. Semoga kalian paham, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.